Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya hormati, jumpa kita kali ini lagi membahas seputar persoalan reformasi birokrasi. Tema kita kali ini saya kira sangat penting karena salah satu sasaran antara dari keberhasilan daripada reformasi birokrasi adalah bagaimana pemerintah itu kemudian mengalami peningkatan terutama pemanfaatan digital di dalam proses pemerintahan yang disebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan setiap tahun ini selalu dinilai yang namanya indeks SPBE. Dan itu memang dimulai dengan adanya Perpres ya, yang baru yang diterbitkan nomor 95 tahun 2018. Jadi secara regulasi pemerintah memang sudah memiliki semacam perhatian yang cukup penting berkaitan dengan pemanfaatan digital ini. Nah, di hadapan saya ini sudah hadir seorang dosen yang memang selama ini banyak menggeluti mengenai bagaimana digital ini bisa kita integrasikan dalam proses tata kelola pemerintahan. Mungkin sebelum kita banyak membahas seputar mengenai pemanfaatan digital dalam kaitan dengan tata pemerintahan ini, mungkin penting saya perkenalkan diri, beliau siapa gitu ya. Jadi beliau ini nama lengkapnya adalah Andi Ahmad Yani Sos MSI MPA MSc. Jadi banyak sekali gelarnya ini. Nah, jadi beliau ini kuliah masternya di Howard University dan Utrecht School of Governance. Sementara ini dalam tahap terakhir kuliah untuk program doktor di Leiden University, tetapi kerja sehari-hari beliau ini adalah seorang dosen tetap di program studi administrasi publik FISIP Universitas Hasanuddin. Selain tentu pekerjaan utamanya ini, tamu kita juga ini memimpin organisasi lembaga studi kebijakan publik atau LKSP, dan sebagai seorang dosen tentu wajib menulis berbagai jurnal baik nasional internasional, termasuk memberi kontribusi pemikiran beliau di dalam berbagai artikel di media cetak dan elektronik. Dan salah satu kewajiban lainnya adalah bagaimana menyampaikan gagasan-gagasan beliau baik di seminar level nasional maupun internasional. Nah, saya kira itu mungkin seputar latar belakang tamu kita kali ini. Nah, saya kira pertanyaan yang paling mendasar untuk kita ajukan berkaitan dengan tema kita hari ini, apa sih pentingnya itu bagi pemerintah ya memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan pemerintahan? Kira-kira apa itu menurut Pak Andi Ahmad Yani? Ya, pertama-tama makasih banyak ini Prof sudah mengundang saya di podcast ini, sebuah kehormatan saya bisa berbagi hasil studi dan pengalaman selama ini. Ya, itu penting sekali soal kenapa penting kita pemerintah harus bertransformasi secara digital seperti itu. Yang pertama, mungkin kita sudah tahu bahwa salah satu disruption besar di dunia ini adalah disruption digital. Semua orang kemudian harus tidak bisa melepaskan dirinya dalam digitalisasi seperti itu. Jadi seperti biasa kita tahu bahwa hampir semua aktivitas hidup kita ini tidak pernah lepas dari handphone, internet, dan lain-lain seperti itu. Dan dari beberapa data misalnya, bahkan orang Indonesia ini termasuk spend time itu 5-6 jam per hari paling ya. Jadi termasuk orang yang paling banyak meluangkan waktu di internet, sosial media. Selain itu, data yang lain terakhir 2019 Desember, orang Indonesia termasuk pengakses internet tertinggi ya, sekitar 197 juta dari 270 juta penduduk kita gitu. Jadi sangat tinggi. Dan karena itu kemudian hal yang paling penting adalah tentu dengan digitalisasi ini pemanfaatan teknologi bisa diharapkan memudahkan pelayanan masyarakat gitu. Kemudian tentu juga di mana kita harapkan adalah masyarakat dan pemerintah serta bisnis. Jadi 3 faktor ini yang
saling bekerja sama. Jadi antara governance to governance, kemudian governance to citizen, governance to business. Demikian halnya dengan business to government, business to citizen, dan sebaliknya citizen to citizen, dan governance, citizen to governance. Dan yang paling penting sebenarnya adalah dalam kondisi seperti ini sekarang, seperti ini kita lihat dalam pandemi, ini kemudian semua orang mencoba untuk melakukan aktivitas secara digital seperti itu. Dan mungkin ya kalau misalnya kita tidak melakukannya sejak awal, kita akan mengalami kegagapan begitu ya. Karena kondisi seperti ini memaksa kita harus melakukan semuanya secara online dan digital seperti itu. Dan tentu tidak mudah, Prof. Tidak mudah kita ke sana. Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh untuk hal tersebut. Dan yang paling penting juga sebenarnya adalah dengan digitalisasi ini akuntabilitas gitu ya. Ini juga penting, di mana proses-proses pelayanan, kemudian proses-proses pertanggungjawaban, bahkan proses perencanaan semua bisa dilakukan secara digital seperti itu. Namun tentu seperti saya katakan tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Orang selalu menganggap bahwa pemerintah digital itu yang penting ada websitenya. Nah itu. Atau misalnya di kantornya sudah ada wifi misalnya. Jadi tentu ya kita tidak kita apresiasi pemerintah untuk melakukan infrastruktur seperti itu, tapi ada beberapa faktor yang lebih penting daripada itu sebelum kita ke sana tentunya. Dan ini menjadi tantangan buat kita semua seperti itu. Ya, saya melihat bahwa dari sisi bisnis kan sudah terlalu jauh dia memanfaatkan IT ya, digital di dalam proses bisnis mereka. Dan masyarakat secara faktual kita bisa melihat rata-rata masyarakat penduduk kita itu kan sudah memiliki handphone ya minimum ya. Apalagi tadi data itu menunjukkan bahwa kita pengguna internet terbesar di dunia malah ya. Termasuk. Tetapi kan ya yang penting dalam pembahasan kita hari ini, apakah memang pemerintah itu telah siap itu? Nah itu persoalannya kan. Betul. Karena masyarakatnya ini kalau kita lihat citizennya maupun bisnis society-nya itu kan sudah pemanfaatnya luar biasa dari itu. Tapi secara internal pemerintah apa mereka sudah siap? Lalu kemudian kira-kira upaya-upaya apa yang harus mereka lakukan gitu supaya ada konektivitas di 3 aktor utama di dalam tata kelola pemerintahan yang baik ini. Ya, nah itu yang menjadi salah satu tantangan reformasi birokrasi ya. Kita dipaksa untuk mentransformasi digital. Jadi orang biasa menyebutnya electronic government. Jadi electronic government itu adalah menggunakan IT semata, tapi kalau sudah digital berarti kita mensinergikan, mengintegrasi teknologi informasi dalam semua aktivitas. Jadi tidak semata menggunakannya, tapi sudah menjadi bagian dalam proses pengambilan kebijakan dalam aktivitas lain seperti itu. Nah ini yang kemudian bagaimana dengan pemerintah seperti itu. Mungkin kita pernah melakukan riset, Prof, sekitar 2010 lalu ya. Kita mencoba melihat e-readiness ya, kesiapan elektronik pemerintah di tingkat lokal misalnya seperti itu. Waktu itu kita melakukan studi sederhana saja, mengecek website seluruh kabupaten misalnya. Ada beberapa website ternyata sudah tidak aktif lagi misalnya satu. Terus itu belum konten. Kemudian samping itu misalnya beberapa data yang tidak terupdate misalnya. Bahkan yang paling sederhana misalnya tidak ada kontak misalnya. Kita menghubungi siapa di situ misalnya dalam seperti itu. Dan lebih penting lagi adalah website itu dijadikan sebagai diary dari bupati, wali kota, istrinya, dan semua pejabat seperti itu. Jadi kayak kalau kita lihat buka website itu fotonya bupati. Tapi kemudian kita cari apa kemudian pelayanan publik yang ada di website misalnya. Let's say misalnya kayak informasi, kalau misalnya kita mau ngurus KTP, dokumen apa saja yang kita butuhkan misalnya. Bahkan kalau memungkinkan kita download saja misalnya di situ, tidak perlu lagi kita kemana mengambilnya, memfotokopinya, bayar lagi dan lain-lain seperti itu. Atau minimal misalnya kita mencoba untuk membuat janji secara online seperti itu.
Dan proses-proses itu sebenarnya bisa dilakukan secara secara bertahap gitu ya. Contoh misalnya waktu saya di Amerika dulu, ketika kita datang ke kantor wali kota ada 2 jalur antri gitu. Bagi yang mendaftar secara online ini jalurnya lebih cepat, yang secara offline ini lebih lambat seperti itu. Jadi itu kayak public learning lah ya. Jadi masyarakat kemudian kalau kita mau cepat kayaknya lebih bagus online kan begitu ya gitu. Jadi itu secara sedikit demi sedikit itu transformasi seperti itu. Yang kedua sumber daya, Prof. Waktu itu studi kita membuktikan bahwa hampir sumber daya yang memang memiliki background IT di pemerintah kita itu tidak ada gitu. Bahkan kalau kita lihat misalnya dalam perekrutan CPNS misalnya, orang-orang yang tentang IT itu hampir mungkin tidak banyak yang orang cari seperti itu. Jadi memang pemerintah kita menganggap bahwa belum saatnya mungkin ya kita seperti itu. Jadi dan kemudian rata-rata yang bekerja di IT bagian informasi di pemerintah itu kayak kontrak seperti itu ya. Nah, sementara kita tahu orang-orang kerja di IT itu gajinya tinggi. Iya, maksudnya mending kerja di tempat lain gitu kan daripada pemerintah gitu. Jadi itu dari sisi belum dalam infrastruktur tentunya tentang internet gitu ya. Di beberapa tempat ada blind spot dan lain-lain gitu. Kecepatan. Ya, dan kecepatan gitu. Jadi pemerintah mungkin yang pertama adalah melakukan asesmen dalam dirinya dulu. Readiness kita, kemampuan apa sih sebenarnya yang kita miliki seperti itu. Paling penting lah sumber daya sebenarnya. Kemudian kebutuhan apa yang kita butuhkan dalam transformasi digitalisasi tersebut misalnya. Apakah misalnya dari website apa saja yang kita butuhkan, misalnya data-data. Sekarang lagi dalam belakangan tahun ini lagi gandrung sama pemerintah membuat aplikasi, Bro. Tapi kalau kita lihat aplikasi itu, kita cek, kita download itu berisi banyak virus misalnya dan tidak bekerja misalnya gitu ya. Dan jadi pokoknya di launching kita ada aplikasi, undang semua media kalau gitu kan. Ini di launching aplikasi ini gitu, tapi tidak bekerja bagus, tidak ada evaluasi dan lain-lain begitu. Dan ya tentu tidak sederhana itu kita buat aplikasi gitu. Ada faktor-faktor misalnya tentang user friendly misalnya. Jadi ada memang orang yang memiliki background tentang bagaimana memastikan teknologi itu bisa mudah digunakan gitu ya. Lihat aja misalnya aplikasi yang ada di Google, di Apple misalnya, kita mendownloadnya kita sudah tahu begini caranya kan begitu ya. Kalau pemerintah kan misalnya aplikasi gimana caranya, harus bagaimana kan gitu. Contoh kayak e-hack lah ya, karena kita kadang bingung ya ini gimana sih caranya. Yang sekarang kayak gini kan, meski itu kita udah pernah menggunakan gitu ya, karena kita masih bingung gimana caranya lah kayak gitu ya. Jadi kayak tidak user friendly gitu, tidak ada try out untuk sebelumnya kita dimasifkan seperti itu. Itu beberapa tantangan kita di pemerintah sebenarnya. Iya, jadi pengamatan saya itu kan memang di dalam sistem pemerintahan operasi elektronik itu memang harus ada roadmap sebenarnya. Pengembangan IT misalnya 5 tahun ke depan. Nah, tadi itu terjadi dibuat secara parsial, bukan sebagai sebuah sistem yang memang ditujukan pada tujuan-tujuan tertentu gitu, sehingga platformnya juga mungkin berbeda-beda karena by project. Bukan betul-betul memang bangun sistem gitu kan. Nah, jadi kondisi sekarang ini dengan adanya tadi bukan hanya digital disruption tapi dengan pandemic disruption misalnya itu menyebabkan kemudian itu lagi tiba-tiba gagap karena pemerintah wajib kemudian membuat aplikasi-aplikasi yang tetap harus menjalankan fungsinya. Selain secara internal juga tidak boleh datang di kantor kan. Kalau kita lihat seperti Jawa Bali sekarang ini dulunya 25 sekarang malah setelah di rumah karena lockdown. Nah, itu kan sangat memerlukan iliterasi terkait dengan tadi pemahaman mereka, pengetahuan mereka tentang pemanfaatan IT. Jadi memang pemerintah ini kelihatannya banyak sekali tantangan ya. Nah, menyikapi kondisi sekarang ini, itu bagaimana kira-kira masyarakat sendiri mensiasati ini? Karena kalau tidak, ya akhirnya kita lihat pengangguran di mana-mana, kan perusahaan tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, bagaimana keterkaitan atau mungkin mengharapkan pemerintah bisa
memfasilitasi mereka ya, sehingga Ya, mereka tidak menjadi pengangguran dan sebagainya atau ya, dirumahkan gitu kan. ya, Nah, bagaimana kaitan pemerintah dengan masyarakat dalam kaitan dengan pemanfaatan IT ya. seperti ini? Bagaimana? Ya, ya itu, pertama saya sepakat soal roadmap itu penting memang untuk Hmm. membuat strategi seperti apa sebenarnya kita memperbaiki, digital pemerintahan kita seperti itu. Nah, soal pemerintahan ini beruntung ya, Pak Jokowi kemarin me-launching tentang program literasi digital nasional. Itu dilakukan Singapura sekitar kalau nggak salah, 15 tahun yang lalu. Jauh sekali. Saya ingat sekali waktu itu, saya baca sebuah berita, Singapura sudah memprogram untuk literasi digital di masyarakatnya, Iya. sekitar 15 tahun yang lalu, saya ingat sekali. Dan kita baru melakukannya sekitar beberapa beberapa minggu yang lalu gitu ya. Iya, iya. Tapi ya, ya lebih baik tidak Sama terlambat sekali. kayak gitu. Jadi, ini juga yang penting, Bro. Jadi, masyarakat kita ini kan, gagap gitu ya. Begitu dapat informasi, mereka kemudian, dengan teknologi seperti itu, mereka kemudian banyak memanfaatkan untuk hal-hal negatif gitu ya, Hmm. gitu. Nah, ini juga yang menjadi, kendala kita di masyarakat ini. Dan menjadi penting juga buat saya mungkin, bahkan di negara-negara di di Eropa, pendidikan literasi digital itu mereka masukkan dalam kurikulum gitu, Sekolah-sekolah ya. sekolah-sekolah gitu. Bagaimana caranya mereka saring sebelum sharing misalnya, bagaimana informasi gunakan seperti itu dan lain-lain. Dan tentu juga tentang pemanfaatan untuk, yang, kita sebutkan untuk, ekonomi kan, bagaimana caranya memaksimalkan IT itu untuk, ekonomi seperti itu. Dan, banyak kita lihat belakangan ini misalnya, bahkan di internet itu menjadi sesuatu sumber pengetahuan ya. Kita bisa lihat misalnya beberapa kursus-kursus yang bisa dilakukan secara gratis ya, di beberapa lembaga dan banyak kan akademi, kemudian, beberapa lembaga-lembaga yang lain juga menyediakan seperti itu. Bahkan di YouTube sendiri ada beberapa yang bisa kita, lihat, akses sendiri tentang beberapa pelatihan-pelatihan yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan, bagaimana caranya memanfaatkan semua itu, nah, eee, di salah satu desa misalnya di Bali itu, ada salah seorang kepala desa yang kita tahu Bali sekarang sangat terdampak dengan pandemi ya, bahkan beberapa orang kemudian kembali ke kampungnya untuk bertani seperti itu. Nah, kepala desa ini kemudian mencoba, memberikan solusi kepada, masyarakatnya yang kembali itu, apa yang bisa kita lakukan seperti itu, memanfaatkan, teknologi, kemudian, resources di daerahnya seperti itu, supaya kembali misalnya bertani atau membuat misalnya, handicraft misalnya, dan atau mungkin hal-hal yang lain yang semuanya bisa dilakukan atau didapatkan, pengetahuannya secara digital seperti itu. Nah, jadi kita bisa belajar sendiri di rumah misalnya seperti itu. Bahkan misalnya bagi anak-anak yang senang untuk membuat program atau membuat gaming program itu kemudian bisa diajarkan seperti itu, seperti Tapi itu. pemerintah yang menyiapkan infrastrukturnya ya, Nah itu supaya masyarakat ya, tapi satu sisi juga gini, menurut saya kita juga tidak terlalu harus berharap sama pemerintah karena begitu banyaknya pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin, entah itu bisnis atau mungkin kayak community organization bisa kemudian memberikan sebuah, peluang untuk berkontribusi seperti itu. Karena ya, ya kita lihat pemerintah dengan berbagai persoalan, dana yang sangat terbatas begitu ya, dan tentu kita berharap ada kontribusi masyarakat lain juga bisa, melakukan hal-hal yang seperti, bagaimana caranya membuka peluang atau memberikan kursus misalnya, kepada masyarakat supaya bisa memanfaatkan secara digital, mendapatkan pengetahuan, nggak perlu ke kantor, nggak perlu ini, dan mereka bisa melakukannya seperti itu. Dan ini sangat bermanfaat bagi, generasi centennial ya, mereka adalah native, digital gitu, jadi mereka lahir, besar, sudah menjadi native digital begitu. Iya. Jadi menjadi keseharian mereka gitu. Nah ini, jadi menarik untuk mereka, tapi bagi yang kelompok-kelompok yang kayak baby boomers itu kan mereka masih agak gagap gitu ya untuk catch up gitu dengan teknologi itu.
Nah, ini juga menjadi butuh skenario penting untuk seperti kelompok-kelompok seperti itu. Ya, jadi di dalam mencermati ya dua disruption besar ini, yaitu industri 4.0 ya dan pandemi, kita lihat bahwa yang paling terkena dampak itu dunia bisnis gitu ya. Betul. Nah, sehingga suka tidak suka kemudian ini harus dicarikan jalan keluar. Karena itu kalau kita lihat refocusing anggaran pemerintah itu ditujukan pada dua aspek. Pertama itu berkaitan pemulihan ekonomi. Ya. Dan yang kedua persoalan wabah pandemi sendiri yang harus dialokasikan anggaran ke arah sana. Nah, tentu di sini pemerintah harus betul-betul bisa memanfaatkan dengan baik teknologi itu, dan kita bisa lihat sekarang bahwa home industry itu sekarang terintegrasi masuk ke dalam Betul. IT. Cuman sayang yang menyediakan platform itu kan swasta gitu kan. Betul. Bahkan mungkin swasta dari luar mungkin Betul. yang bekerja sama dengan perusahaan lokal gitu. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya mereka ini menghadapi ini? Karena kalau sendiri saja kan tentu kesulitan juga kan. Kalau pemerintah kan di mana perannya gitu kan? Sebagai regulator, pemberi pelayanan dan sebagainya. Bagaimana menurut pandangan Pak Yani? Ya, saya selalu percaya bahwa dalam governance itu banyak aktor yang harus terlibat seperti itu. Kita saat ini tidak lagi memberi semata-mata peran pemerintah saat ini. Jadi pemerintah menjadi menjadi sebuah mediator, kemudian sebagai regulator tentu mendukung dan memberi peluang untuk melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Ambil contoh misalnya sebuah inisiatif lokal yang dilakukan di Nusa Tenggara NTT ya. Ada anak muda yang kemudian mencoba membuat sebuah bisnis baru dan melatih mama-mama untuk membuat kerajinan tangan gitu ya. Jadi dari berbagai macam produk mereka latih begitu, bahkan kemudian mereka bisa mengekspornya dalam jumlah besar gitu ya. Gitu. Dan itu di produksinya mama-mama di desa begitu. Dan menariknya adalah mereka coba juga mentransformasi pengetahuan. Jadi bagaimana caranya mendata berapa jumlah barang yang mereka sudah bikin, semuanya sudah menggunakan internet seperti itu. Jadi itu salah satu contoh kemudian bagaimana sebuah kelompok masyarakat gitu ya berkontribusi untuk melakukan sesuatu dalam menyelesaikan persoalan seperti itu. Dan tentu yang kita berharap adalah pemerintah memudahkan ya gitu ya. Entah misalnya dengan regulasi keringanan pajak misalnya, atau misalnya ada kontribusi tertentu ya, misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki inisiatif besar seperti itu, apalagi dengan fokus di daerah-daerah terpencil dan memang angka kemiskinan tinggi ya seperti NTT seperti itu. Jadi itu menurut saya butuh privilege tertentu dan pemerintah harus memberikan kebijakan spesifik begitu untuk seperti itu dan mendorong misalnya inisiatif-inisiatif pengetahuan lokal masyarakat supaya bisa kemudian dieksplorasi secara kreatif gitu, kemudian bisa memperbaiki kualitas supaya bisa masuk dalam pasar secara global seperti itu. Dan ya mungkin ini yang kita lihat ya di Makassar misalnya ada sebuah produk tertentu, mereka kemudian mengambil misalnya tenunan dari Toraja, kemudian dia jadikan tas. Menariknya adalah yang menjual itu adalah kelompok-kelompok disabilitas misalnya seperti itu. Jadi menjual itu orang bisu misalnya atau kelompok disabilitas lain gitu. Jadi itu salah satu bentuk inisiatif lokal masyarakat yang coba untuk berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan di pemerintah. Nah, tadi peran pemerintah adalah tentu kita berharap adalah memberikan ruang sebesar-besarnya, ya, kemudian memberikan dukungan secara baik secara kebijakan maupun mungkin intervensi subsidi atau mungkin dari keringanan pajak misalnya. Jadi hal-hal yang mendorong masyarakat, individu yang kreatif gitu ya untuk bisa menjamurkan inisiatif lokal untuk menyelesaikan persoalan secara lokal. Ya, jadi kalau menyimak penjelasan dari Pak
Andi Ahmad Yani, terlihat bahwa memang tantangan itu ada di masing-masing aktor ya, Betul ya. sektor bisnis, masyarakat, Masyarakat. pemerintah sendiri gitu. Tapi intinya adalah bagaimana berkolaborasi ya, Betul, tidak semata-mata mengalahkan diri pada pemerintah, Ya, tapi ya, bersinergi ya, untuk keluar dari situasi disrupsi yang luar biasa ini. betul. Tapi saya ingin sekarang mungkin sebelum kita masuk pada sesi terakhir ini adalah berkaitan dengan kondisi dalam pemerintah sendiri, Ya. di mana kita lihat bahwa sebagian besar pegawai kita sebenarnya itu satu berpendidikan tinggi, yang kedua itu mayoritas milenial. Betul. Nah, bagaimana ini sebenarnya secara internal ini supaya efektivitas fungsi-fungsi pemerintah itu dalam situasi yang sangat berubah dengan cepat ini tidak bisa diprediksi, itu bisa dioptimalkan SDM-nya. Tadi disinggung persoalan SDM gitu ya. Kira-kira apa yang kita bisa ambil dari kenyataan bahwa kepemilikan resources kita yang luar biasa itu bisa memberikan efek optimal bagi peran pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dalam situasi yang pandemi seperti sekarang ini. Ya, menarik. Saya dari dulu ada satu hal penting yang sebenarnya diabaikan oleh dalam sistem perekrutan CPNS kita gitu. Selama ini dalam perekrutan CPNS kan kita fokus pada sisi kognitif dan psikomotorik, misalnya pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Ada faktor nilai lain yang penting sebenarnya yang kita jadikan patokan pada saat perekrutan pegawai, yang kita kenal dengan public service motivation tersebut gitu. Itu harus kita, jadi calon PNS itu juga harus kita ukur sejauh mana mereka punya keinginan untuk melayani orang seperti itu. Nah, bagi dalam beberapa riset misalnya orang-orang yang memiliki public service motivation itu adalah mereka eager to engage gitu ya, eager to solve the problem gitu. Jadi mereka tidak pernah ada kenapa tidak melakukan sesuatu? Tidak ada dana misalnya, itu kan klasik sekali ya di daerah gitu ya. Nah, orang-orang yang memiliki public service motivation mereka tidak peduli soal itu gitu. Jadi mereka mencoba selalu bagaimana cara menyelesaikan persoalan seperti itu. Dan kita membutuhkan PNS seperti itu. Jadi bagaimana ketika kita merekrut, kita mengukur public service motivation, keinginan mereka untuk melayani orang lain seperti itu. Itu pun menurut saya fundamental ya dalam menyeleksi gitu. Dalam sisi milenial tersebut kemudian mereka kemudian masuk ya, milenial masuk dalam CPNS ini. Dan kemudian kita harus tahu bahwa milenial itu adalah orang-orang yang suka tantangan seperti itu. Mereka suka tantangan gitu. Jadi ketika kita melakukan seperti ini, apa yang kamu bisa lakukan? Jadi pola kerja berbeda dengan kemudian struktur pendekatan juga berbeda misalnya. Saya termasuk orang yang tidak setuju lagi ya untuk mengaktifkan upacara bendera misalnya seperti itu. Ya berlaku Juli ini. Jadi karena dalam berbagai kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, untuk membangun disiplin itu bukan dalam perspektif seperti itu. Membangun disiplin itu adalah awareness mereka bahwa kita adalah bagian sebuah tim dan ingin berkontribusi misalnya kayak seperti itu. Nah, ini yang menjadi bayangkan kalau misalnya berapa energi yang kita keluarkan untuk apel pagi, apel sore ya gitu kan. Dan tentu ini menjadi butuh riset ya. Apa sih dampaknya dalam upacara bendera dengan produktivitas pegawai kita misalnya seperti itu. Dan tidak ada studi seperti itu. Jadi kita berharap kebijakan itu harus berbasis data. Apakah benar gitu ya? Itu kemudian berkontribusi. Selama ini kan hanya asumsi saja orang gunakan seperti itu. Dan coba belajarlah dengan beberapa negara-negara maju bagaimana mereka merekrut milenial mereka untuk masuk dalam PNS, kemudian memaksimalkan energi mereka untuk berbuat sesuatu begitu ya. Dan memang anak-anak muda itu yang masuk di situ ya memang orang mau melayani gitu ya. Contoh aja misalnya ada teman yang anaknya mau masuk di sebuah sekolah kedokteran di salah satu kampus di Belanda gitu. Kayak open day lah gitu ya. Orang tua ini datang ketemu sama dosen sama pengelola fakultas kedokteran. Dia sampaikan, anak saya ini pintar biologi, matematika, kayaknya cocok ini masuk di kedokteran gitu. Terus pengelola kedokterannya tanya, saya mau tanya Pak, anaknya Bapak ini suka bergaul enggak sih?
senang sama orang gitu. Iya. Oh enggak Pak, dia senangnya sendiri. Itu, oh enggak cocok masuk kedokteran itu Pak. Iya, Dia iya. bilang gitu. Iya. Orang kedokteran itu orang-orang yang mau melayani orang gitu ya, ramah Iya, gitu iya. ya, mau Bergaul. ada sesuatu tiba-tiba, oh ada apa gitu kan Iya, gitu. iya. Jadi Care. care gitu Iya, ya. iya. Nggak boleh orang kayak seperti itu. Bukan Iya. hanya persoalan pengetahuan gitu Iya. ya, tapi keinginan untuk melayani orang. Iya, sifatnya. Ya, jadi bayangkan masuk fakultas kedokteran aja udah dinilai kayak gitu ya. Iya. Kenapa tidak masuk misalnya di CPNS? Kenapa bukan hal itu yang menjadi faktor yang penting misalnya gitu. Sejak awal gitu. Jadi itu mungkin menurut saya perlu kita ubah mindset kita seperti itu tentang kenapa CPNS ini susah dirubah gitu ya, karena memang proses seleksinya enggak kita memperhitungkan persoalan kebutuhan kan, nilainya dia untuk memang untuk melayani orang kebutuhan gitu dengan karakter dia betul gitu kan. Ya jadi dan berbagai studi itu membuktikan Prof kan tentang public service motivation, kemudian fit job misalnya itu juga sangat berpengaruh soal itu. Dan bahkan misalnya di beberapa perusahaan-perusahaan besar cara menyeleksi orang itu bukan lagi dalam bentuk misalnya tertulis atau mereka suka ya dinamika kelompok, komplikasi dari kasus gitu ya. Jadi bisa terungkap di situ betul, karakternya gitu. Seperti apa. Ya, jadi cocok dengan dia ya. Ya kita sih berharap kita berharap ya seleksi CPNS ke depan itu adalah salah satu adalah mengukur public service motivation. Sejauh mana dia mau melayani orang. Ini contoh Suster Apung di Ambon misalnya. Ada ya. Dia tidak punya uang, dia melayani pulau-pulau misalnya kan. Bagaimana caranya gitu. Tapi dia mencoba untuk menyelesaikannya, dia dekati orang yang ada kapalnya, bagaimana caranya supaya dia bisa puskesmas berjalan misalnya. Itu bukan bantuan pemerintah, itu inisiatif dia gitu. Jadi dia tidak bilang, tidak ada dana deh, Jami pergi ke sana kan gitu dah gitu ya. Tapi kenapa? Karena dia punya motivasi. Betul, untuk melayani orang. Itu poin penting menurut saya. Satu poin penting lagi yang saya kira semuanya itu berujung pada top. Nah, seperti apa peran? Karena kita tahu bahwa ini kan sebenarnya penerapan digital itu lebih banyak juga aspek politik. Komitmen pimpinan, terutama dalam alokasi anggaran misalnya, penempatan dan sebagainya. Kira-kira seperti apa bagian peran pemimpin di sini untuk mendorong pemerintahan itu nanti basisnya pada digital? Ya itu hal penting juga karena ini salah satu faktor kita di pemerintahan ya selalu upaya perubahan selalu mayoritas dari atas gitu ya, dari beberapa studi gitu ya. Karena mustahil orang melakukan dari bawah, ada kejadian tapi itu very small case gitu. Nah ini bagaimana kemudian pemerintah bisa stop ya, bisa melakukan dan mereka aware tentang hal itu. Nah ini mungkin penting pertama adalah bagaimana supaya para pemimpin-pemimpin ini diberikan kesadaran mereka tentang bagaimana sebenarnya apa yang kita bisa dapatkan atau sejauh mana manfaat yang kita dapatkan ketika kita kemudian mencoba mendigitalisasi pelayanan kita ini gitu. Berapa dana yang bisa kita hemat, kemudian kita bisa alokasikan ke sektor yang lebih, misalnya beasiswa atau subsidi kepada kelompok menengah ke bawah, atau mungkin ke asuransi padi dan lain-lain seperti itu. Jadi pertama itu tadi, jadi mencoba meyakinkan mereka tentang manfaat tersebut gitu. Terus yang kedua juga adalah bahwa kita harus memastikan bahwa ini yang tidak mungkin kita hindari loh gitu. Pasti kita akan ke sana. Mengarah ke sana semua. Iya, pasti kita. Ini persoalan siapa yang duluan, siapa yang belakangan kan gitu. Nah, gitu. Jadi pasti kita ngamar ke sana. Nah, bagaimana caranya kita lebih cepat atau lebih lambat seperti itu. Nah, dan kita bisa lihat misalnya bagaimana negara-negara yang jauh lebih cepat merubah negaranya untuk misalnya digitalisasi dibandingkan yang masih manual seperti itu. Dan ya tentu Prof ini apalagi dalam seleksi kita pemimpin kita pilkada seperti ini kan sangat kompleks persoalan gitu ya. Siapa yang harus maju jadi pemimpin, proses seleksi dalam parpol pun kita tahu seperti apa misalnya. Jadi ini
jadi PR bersama lah ya, bagaimana caranya meyakinkan dan mereka punya kesadaran bahwa digital ini pasti kita dapatkan dan Sebuah keniscayaan. betul. Persoalan Anda mau terlambat atau tidak, ya itu risiko yang akan ambil seperti itu. Oke, terakhir mungkin ya, kita bicara ke depan. Dari ketiga aktor ini, pesan-pesan apa yang penting mereka harus perankan, sehingga seperti tadi kan dikatakan tidak boleh sendiri-sendiri gitu, Betul, kan? ya. Harus bersinergi, berkolaborasi. Nah, Ya. pesan terakhir dari Pak Andi Ahmad Yani ini kira-kira ketiga aktor ini perannya apa gitu, supaya tata pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik gitu, memberi impact ya Ya, yang ya. baik bagi, terutama dalam kondisi yang tidak menentu sekarang ini. Ya, yang paling pertama adalah sisi warga gitu ya. Warga ini kita sebagai masyarakat harus memerankan citizenship ya. Ya. Jadi bukan sekedar warga biasa begitu. Jadi citizenship value itu harus kita mainkan gitu. Jadi dalam konsep citizenship value ini kita bukan semata pembayar pajak saja, tapi kita juga adalah warga yang bisa berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan sekitar kita gitu. Ya. Jadi kita bukan customer gitu ya, yang mau dilayani. Saya sudah bayar pajak, apa yang saya dapatkan kan gitu. Terus harusnya juga saya bayar pajak, tapi saya juga menjadi salah satu orang yang berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan. Saya bisa kontribusikan bagi negara. Betul. Jadi kita juga harus berpikir terus apa yang harus saya lakukan untuk daerah sekitar saya misalnya seperti itu. Jadi minimal misalnya depan rumah kita atau mungkin sesuatu yang bisa kita lakukan berkontribusi secara besar misalnya seperti itu. Itu penting dari sisi masyarakat tadi itu. Dalam hal digitalisasi ya kita juga penting untuk memberikan penyadaran ke keluarga kita gitu ya, bagaimana sebenarnya literasi digital tadi gitu. Hati-hati misalnya jangan menggunakan sosial media itu sebagai sampah misalnya, maksimalkan pemanfaatan teknologi itu untuk knowledge begitu ya. Di kelas biasa saya sampaikan Prof, kurang apa sih dulu kita kayak beli buku itu susah sekali Prof ya. Sekarang ini kan sudah ada di mana-mana begitu loh. Dan dulu kita mau pelatihan, aduh berapa dibayar ini kalau ikut pelatihan. Sekarang semua ada gitu ya. Dan tinggal bagaimana caranya kalian bisa memanfaatkan waktu. Bahkan misalnya ada website yang bisa digunakan dan kita bisa memiliki sertifikat kursus misalnya dari Pennsylvania University atau misalnya dari kampus-kampus terbaik di Amerika atau di Eropa begitu, dan itu bisa sertifikat gitu. Jadi bagaimana memaksimalkan itu? Ini mungkin peran bagi semua masyarakat. Dari sisi bisnis ini juga perlu kita memberikan peran bahwa mereka juga harus tidak semata untuk keuntungannya, tapi kemudian pure business gitu ya. Pure business. Tapi apa yang mereka kemudian bisa kontribusi pada masyarakat, apa yang kemudian mereka bisa menyelesaikan permasalahan begitu ya, baik melalui pemerintah atau mungkin langsung ke organisasi masyarakat tersebut gitu. Dan tentu mereka juga bisa punya peran penting ya untuk khususnya dalam literasi digital tadi ini, karena ini penting, ini agenda semua kita ini ya. Kalau masyarakat kita nggak sadar soal bagaimana memanfaatkan digitalisasi itu percuma semua seperti apa tadi yang kita. Dan terus yang ketiga dari sisi pemerintah sebagai satu-satunya aktor yang memiliki peran besar untuk menggunakan hak untuk mengontrol gitu ya, mengatur dan lain-lain. Yang paling penting adalah pertama mereka harus tahu apa kekuatan dalam dirinya, kemudian bagaimana caranya kita kemudian memaksimalkan kekuatan itu untuk mengurangi kelemahan mereka, khususnya dalam digitalisasi tadi itu. Jadi ya kita tidak perlu lagi kayak kita punya website atau kita punya kita ada wifi di sini, terus apa manfaatnya untuk pelayanan publik, kan itu pertanyaannya gitu. Kayak gitu. Kita punya cloud, terus kenapa gitu? Sekarang orang bikin KTP juga masih lama kayak gitu. Jadi apa impactnya gitu loh untuk kemudahan pelayanan itu? Hal-hal sederhana itu saja mungkin yang harus kita lakukan. Ini contoh misalnya ketika saya mendaftar di kota di Leiden, kemudian saya masuk dalam my list kota Leiden,
Dan setiap minggu saya dapat email dari Leiden, dari wali kota Leiden, bahwa ini program kita ini hati-hati pada saat pandemi. Jadi komunikasi ada gitu loh. Ke masyarakatnya. Masyarakatnya lewat mailist seperti itu. Iya. Nah itu kan salah satu upaya mereka untuk melakukan e-services gitu ya, pelayanan secara digital. Meskipun satu arah, tapi itu sudah penting buat kita. Jadi kita tidak tahu bahwa informasi itu dari pemerintah ini nggak seperti ini kan gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti itu, Prof, mungkin yang misalnya kita tidak perlu kayak bikin aplikasi tapi Banjir aplikasi tapi tidak user friendly gitu ya. tidak user friendly. Kita pakai download tapi kemudian HP kita banyak virusnya dan lain-lain kan. Nah, tidak ada evaluasi misalnya kayak seperti itu. Jadi seperti itu, Prof. Mudah-mudahan. Oke, ya. Jadi menarik memang pembicaraan kita kali ini, tetapi waktu juga ya. Jadi ini baru sebenarnya prolog ya. Jadi nanti tentu kita akan lanjutkan dengan pembicaraan mengenai digitalisasi dalam pemerintahan yang lebih spesifik, lebih teknis. Dan karena itu saya berharap bahwa pemirsa tetap setia kepada Sekolah Birokrasi Channel. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam reformasi birokrasi. Salam,